Oke, salam guys. Kembali lagi bersama saya Agung Pasker Indonesia. Kali ini saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Pastor Andi Simon. Semoga apa yang selalu dilakukan oleh Bapak Pastor Andi Simon disertai oleh Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Amin. Menariknya hari ini tanggal 25 Maret 2021, Bapak Pastor Andi Simon ia mendoakan orang-orang yang berulang tahun pada bulan ini. Saya bersyukur sekali Bapak Pastor Andi Simon mendoakan orang-orang yang berulang tahun pada bulan ini, karena saya sendiri juga pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2002 saya berulang tahun, dan saya bangga sekali atas doa Bapak Pastor Andi Simon, dan saya juga mendapatkan berkatnya. Menariknya hari ini Bapak Pastor Andi Simon menggunakan kemeja hadiah dari orang terkasih yang memberikan kepadanya. Dan begitu juga saya memakai kemeja ini dari orang terkasih yang memberikan kepada saya hadiah ulang tahunnya. Jadi sama-sama hadiah yang diberikan oleh orang-orang terkasih. Terima kasih Bapak Pastor Andi Simon. Kesaksian luar biasa hari ini yang saya dapatkan ketika Bapak Pastor Andi Simon tadi menyuruh mengangkat tangan. Ketika dia mendoakan, saya benar-benar merasakan ada angin yang begitu datang, dan tangan yang disuruh angkat oleh Bapak Pastor Andi Simon terasa segar rasanya, dan ada yang terasa masuk gitu, seperti angin yang masuk ke dalam tangan saya. Dan saya merasakan itu suatu mujizat yang benar-benar terjadi, yang walaupun hanya lewat online, lewat media sosial, tapi benar-benar terjadi oleh kuasa Tuhan Yesus lewat doa Bapak Pastor Andi Simon. Jadi buat kalian guys yang masih ragu-ragu tentang Tuhan kita Yesus Kristus, ayolah berkunjung ke channel Bapak Pastor Andi Simon untuk mendengarkan firman-firman Tuhan dari Bapak Pastor Andi Simon, supaya iman kita lebih bertumbuh lagi dan kita lebih dewasa lagi dalam bertumbuh dalam iman kita Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mendoakan Bapak Pastor Andi Simon dalam ajaran Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam kerajaan surga, pemberi nafas kehidupan kepada semua makhluk ciptaan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini Bapak Pastor Andi Simon berulang tahun. Semoga apa yang ia lakukan dalam memberitakan firman-firman-Mu, memberitakan kerajaan surga di bumi, selalu Engkau sertai sampai akhir hidupnya. Semoga orang-orang yang mengikuti firman Tuhan yang ia beritakan lewat media sosial selalu mendapatkan berkat yang berlimpah dan menghasilkan banyak buah dalam kehidupan ini. Sertai semua orang yang mendapatkan berkat daripada-Mu Tuhan, agar apapun yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Sesungguhnya kami tidak sempurna dalam berdoa kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon sempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berkatilah hamba-Mu dan semua pemirsa di seluruh dunia yang melihat kesaksian Tuhan Yesus Kristus ini, dan yang melihat kesaksian Tuhan Yesus Kristus di channel Bapak Pastor Andi Simon, demi kemuliaan nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun buat Bapak Pastor Andi Simon. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, dan selalu mendapatkan banyak buah dan lebih banyak jiwa yang mengenal dan menerima Tuhan kita Yesus Kristus ke depannya. Saya sangat bangga hari ini mendapatkan doa dari Bapak Pastor Andi Simon, karena bulan ini juga saya mengalami ulang tahun yang diberikan oleh berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat ingin channel YouTube saya dan nama saya disebut saat Bapak Pastor Andi Simon live. Ya semoga aja lah, tetapi kalau itu cuma mimpi, biarlah saya mimpi. Tapi semoga aja lah juga disebut nama saya di channel Bapak Pastor Andi Simon, karena saya benar-benar bangga mengikuti Bapak Pastor Andi Simon dalam memberitakan kerajaan surga. Dan satu permohonan saya buat Bapak Pastor Andi Simon, jika melihat video saya ini, doakan saya juga agar saya seperti Bapak Pastor Andi Simon, dijamah oleh Roh Tuhan,
agar lebih bersemangat memberitakan kerajaan surga dengan izin dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih renungan yang Bapak Pastor Andi Simon berikan kepada kami hari ini. Jadi guys, yang menonton video saya kali ini, jangan melewati video-video yang saya berikan selanjutnya ini, yaitu video yang diberikan Bapak Pastor Andi Simon. Karena video ini akan membuat guys atau sahabat-sahabat semua lebih bersemangat dalam mengimani Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga video saya menjadi berkat buat saudara semua, dan doa saudara adalah kekuatan buat saya untuk maju ke depannya. Terima kasih sudah menonton channel saya, dan semoga Bapak Pastor Andi Simon mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah atas rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang diberikan pada hari ini. Salam dan salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu dan hidupku berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang gagal dan tidak ada yang mati dalam keputusasaan. Hari ini adalah hari yang baru. Sekalipun hidupmu pernah gagal, lemah, terkulai, Tuhan oleh kasih karunia-Nya akan menjadikan hidupmu kuat, tegak, dan menjadi terang bagi sesama kita semuanya. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Amin. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia diberikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Amin. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sanggup mengubah hidupmu menjadi baru. Amin. Hidupku menjadi baru di dalam Yesus. Hidup Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan pendengar, menjadi baru di dalam Yesus. Yesus datang untuk membaharui tubuhmu, hidupmu, hatimu, bahkan menghapus segala dosa dan pelanggaranmu. Hari ini Pastor Andy mengajak saudara-saudara sekalian, hiduplah bagi Tuhan Yesus. Tinggalkan keputusasaanmu, tinggalkan hidup yang lama.
Serahkan hati Tuhan Yesus. Dia akan ubah menjadi terang dan keajaiban. Katakan bersama. Hidupku berharga bagi Dia. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan seluruh gambarnya. Perfect. Sempurna. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, betapa baiknya Tuhan bagi setiap kita. Ya, semuanya terima kasih buat ucapan dan kasih-Nya. Pastor berikan apresiasi saudara-saudara yang sudah bersama-sama menemani di dalam doa-doa, pujian penyembahan, renungan pagi. Saya percaya Tuhan yang sama juga menganugerahkan berkat pemakaian atas hidup kita semuanya. Amin. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Amin, amin, amin. Bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkan kita. Yuk sama-sama dengarkan pujian ini. Pasti menguatkan, pasti memulihkan, pasti memberkati. Amin. Melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada
tak tinggalkanmu. Yes. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Tak tinggalkanku, tak tinggalkanmu, tak tinggalkan kita. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan melawat, Tuhan merangkul, Dia memeluk, Dia memulihkan, Dia memberikan hidupnya untuk hidup baru setiap kita. Angkatlah kita bersama-sama dan katakan, surya pasti bersinar in Jesus name. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus ada, Yesus setia tak tinggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ramai banget ya saat ini. Pastor ucapkan selamat buat kesembuhan Bapak Ibu. Kesaksian-kesaksian masuk begitu banyak. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Ada kesembuhan dalam puji-pujian. Bawa kami dekat dalam hadirat-Mu. Diberkatilah setiap pemirsa dan pendengar. Kuasa, kasih, anugerah Tuhan turunlah di setiap tempat di mana pelayanan ini hadir. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus hadir saat ini. Ku nikmati hadirat-Mu, membawa kesembuhan. Amin. Memandang kasih-Mu, Yesus kekasih hati kami. Oh, bawa kami dekat dalam hadirat-Mu. Amin. Tuhan Yesus sangat baik.
menikmati kasih dan semua kemurahannya dicurahkan kepada manusia. Dia korbankan nyawanya. Kesembuhan-Mu Tuhan ku rasakan. Kesembuhan-Mu Tuhan penuhiku. Praise God forevermore. Kami rindu Tuhan, dekat-dekat denganmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami rindu Tuhan, dekat-dekat denganmu. Hadirat-Mu Tuhan Yesus kami rasakan. Ku rasakan, Anda rasakan saat ini kesembuhannya. Kesembuhan-Mu Tuhan pulihkanku. Kami rindukan ya Tuhan, di sisa umur kami ini, kami rindu menyenangkan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Praise God forevermore. Glory, glory Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat rahmat-Mu yang ajaib, yang sudah datang dan memberkati secara rohani bagi seluruh kami saat ini. Kami bersyukur, kami naikkan syukur padamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap pemirsa dan pendengar saat ini. Mereka yang mendengarkan, melihat tayangan pelayanan ini. Kasih Tuhan menyembuhkan. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan mengampuni. Kasih Tuhan menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang kasih itu, Sang penyembuh itu, Sang firman ini menyatakan dirinya di dalam sabdanya. Amin, 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 amin. Happy birthday to me. Cie, batik baru. Makasih ya buat kiriman batiknya. Yes, Pastor bisa pakai batik baru live hari ini. Hari ini tanggal 25, hari lahir Pastor Andy. Cukup dramatis menurut cerita Mama yang saat ini sudah bahagia di dalam kekekalan bersama Bapakku di surga. Ketika Pastor lahir, papa kandungku itu tidak menemani, alias pergi dengan wanita yang lain. Jadi ketika Pastor lahir ke dalam dunia ini, tanpa merasakan kasih papa darah dagingku. Makanya hidup saya hancur, broken home, broken heart.
tetapi puji syukur. Yang hina, dina, hancur, narapidana, bejat, pemakai narkoba, pezina, penjahat. Tuhan Yesus mau pungut sampah ini. Dan jadilah daur ulang seperti hari ini, Bapak Ibu. Maka setiap tahun kemarin, dan ini adalah the first yang pertama, mamaku tidak lagi mengucapkan happy birthday kepadaku. Karena biasa 24 lewat jam 12 malam itu ucapan dari mamaku, happy birthday nak, selamat ulang tahun nak. Tapi tahun ini mamaku tidak ucapin lagi. Maka tahun ini juga doaku berubah. Doa saya, terima kasih Bapa atas umur yang Kau tambahkan di hari kelahiranku ini. Terima kasih buat rahmat-Mu yang besar, memulihkan hidupku dan memberikan kepercayaan hingga hari ini untuk dapat melayani Engkau dan melayani sesama, melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dan ini doa yang diubah dari tahun-tahun kemarin. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati ibuku, mamaku. Melalui rahimnya lah saya dilahirkan. Dan hari ini kembali Tuhan, saya berterima kasih. Karena Mama Lili sudah ada bersama Engkau Bapa di dalam kekekalan, kebahagiaan sampai selama-lamanya. Perjalanan hidup manusia itu berbeda-beda. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, Yesus rela loh. Bukan cuma sekedar dia sosok hakim yang adil, bukan cuma sekedar dia dokter yang ajaib, bukan cuma sekedar dia sebagai pembela, ahli bangunan, roti hidup, gembala, tetapi Yesus juga dia seorang pemulung yang handal. Bapak Ibu tahu pemulung? Yang mencari kotoran-kotoran sampah yang sudah dibuang, diambil, dipungut, didaur ulang. Jadilah sebagaimana hari ini banyak orang-orang yang hidupnya hancur. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, hidupnya itu diluruskan Bapak Ibu. Hidupnya itu didaur ulang. Hidupnya itu diubahkan. Yang tadinya sakit-sakitan, oleh tangan Tuhan disembuhkan, amin. Yang tadinya tubuhnya kurus, krempeng, ya, oleh kasih Tuhan, oleh kehendak Tuhan, oleh anugerah Tuhan dipulihkan. Setiap kita punya perjalanan hidup berbeda-beda. Sampai hari ini juga pastor bisa ada melayani Bapak Ibu. Itu karena banyaknya masukan, teguran, kritik, tantangan. Juga orang-orang meninggalkanku. Oh ya, maka hari ini, ya tentu nggak usah jauh-jauh, yang di Balikpapan, ya pastor hari ini ada kita bakar-bakar ikan. Jadi dari pagi sampai sore, wis, kemarin belanja di pasar, yes. Jadi hidup itu pengalaman. Pengalaman itu membuat hati kita dewasa, hati kita tangguh.
banyak orang-orang yang salah perspektif dengan pastor ini. Ya. Saya selalu mau berubah. Sekalipun dalam prinsip hidup saya tidak bisa mengutamakan untuk mensenangkan manusia. Kalau sekiranya tujuan utama saya mensenangkan manusia, saya bukanlah seorang hamba Tuhan yang menyenangkan Tuanku. Ada yang salah perspektif, ada yang miskomunikasi, ada yang banyak yang pergi meninggalkan pastor dalam pelayanan. Nah, hari ini silahkan datang, boleh makan ikan bakar, makan dan pulang, tidak kumpul-kumpul dan tidak doa, dalam arti tidak doa penyembuhan, tidak juga berlama-lama. Saya mau kasih saudara sebuah contoh bahwa setiap kita bertumbuh menjadi dewasa, kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi dari kesalahan-kesalahan yang ada, kita belajar jadi dewasa. Ya, kita tidak boleh selalu kumpul dengan orang pesimis. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang berdosa, tapi kita tidak boleh kumpul dengan orang berdosa. Anda tidak boleh selamanya kumpul dengan orang yang tidak mendukung Anda. Anda akan menjadi terkungkung. Tetapi ketika Anda dewasa, Anda bisa menjadi berkat bagi sesama, termasuk musuh-musuh Anda, termasuk lawan-lawan Anda. Ya. Jadi, orang-orang yang pernah salah mengerti dan bahkan meninggalkan pastor, hari ini boleh datang, makan ikan bakar, lalu silakan kembali karena kita tetap mengutamakan protokol kesehatannya. Tetapi untuk pastor mau kumpul-kumpul, tujuan hidupku itu hari-hari ini banyak baca form doa, ya. Pastor mau setia form doa, mendoakan. Kalau ditanya apa dong make a wish-nya Pastor Randy hari ini? Nah, yang pertama, selama orang sakit masih ada, pastor dan Tuhan masih kasih nafas dan umur dan hidup, saya mau jadi sahabat orang sakit. Ya. Yang kedua, saya mengampuni semua orang-orang yang pernah meninggalkan saya, jahat kepada saya, dan termasuk papa kandung saya yang sejak saya lahir ke dunia ini tidak menemani saya. Dan kalau menonton video ini, dimanapun kau berada, saya mengampunimu. Kiranya kasih karunia Tuhan yang turun kepada hidupku juga turun kepada hidup papa kandung saya. Apa efek wish-nya dong? Saya rindu menjadi berkat. Saya rindu hidupku menjadi benih yang tertabur, anggur yang tercurah. Sehingga melalui pelayanan yang Tuhan percayakan ini, ya memang ada keunikan. Kemarin video postingan ketika Pastor Andy Simon kunjungan ke kantor Polsekta Balikpapan Utara, itu banyak sekali masukan yang baik. Iya, masukan yang baik supaya pastor dong kalau ke kantor-kantor resmi pemerintahan pakai celana panjang. Iya, masukannya didengar. Terima kasih juga buat mitra doa yang saking sayangnya ya memberi masukan ini. Masukan-masukan dari mitra doa ini membuatku tambah greget deh. Kapan kita ketemu? Lalu nanti misalnya contoh dari JSAU Channel, pendeta yang terkasih Berton Nababan, dari yang terkasih pendeta Yohanes Ratu Eda. Ada beberapa ya, ada yang MK Channel gitu. Itu juga seru itu ya. Banyak ya, ada ya, tapi pastor ini ya, tapi yang nonton ini ya pastor memberi apresiasi
Dan terima kasih Anda mau membuat channel-channel untuk memberi masukan, sharing. Iya, ya, jadi please nanti pakai celana panjang, guys. Cuma lupa celana panjang, terlalu keren. Ini aja pakai batik ini pemberian daripada satu ibu ya. Keren banget ini. Rasanya kayak gimana gitu ya, kayak om-om, kayak pejabat atau kayak siapa gitu ya. Ada keunikannya lah ya pakai batik gini. Seumur hidup Pastor belum pernah pakai batik sekeren ini. Ini batik Bapak Ibu, kalau dipakai kayak ada AC-nya. Maksudnya saking dalamnya, mungkin dia punya bahannya soft touch gitu. Maksudnya lembut, jadi kalau dipakai kayak ada AC di dalamnya, dingin. Tapi Pastor kan mungkin karena sudah lama lebih suka casual, baju kos gitu ya. Ya, tapi itulah. Nah, message-nya Pastor sampaikan satu ayat firman Tuhan yang pasti akan membangkitkan jutaan orang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, ada satu ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita nyanyikan dari awal, yang terambil dari kitab Yesaya 42 ya. Kita baca deh sampai 9 ayat ya. Kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai yang ke-9. Ada yang tanya, jamnya jam berapa? Gini, tidak ada acara, tidak ada kumpul. Tapi kalau pas lewat Marta Dinata, misal ada yang pas lewat ambil air, dan ada yang lagi asap-asap tuh bakar-bakar, ya monggo kerso, silahkan makan. Jadi tidak harus ketemu Pastor. Kalau Pastor pas ada ya ketemulah, kalau tidak ya tidak, karena memang kita tidak acara tiup lilin, tidak usah bawa kado ya. Tapi juga mungkin sebagian tim yang available time itu akan mulai ngepak ya sembako. Untuk kita set sembako itu ada minyak, gula, mie instan, apalagi kalau salah 4-5 macam gitu. Dan kita salurkan juga 2,5 ton beras. Yeay, puji Tuhan. Pernah tercatat dalam Bible, di masa kekeringan Tuhan bangkitkan Yusuf. Ya, apakah saya Yusuf akhir zaman? Enggak juga kali, tapi paling tidak saya meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Dan terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang ambil bagian ya. Tuhan Yesus memberkati hati-hati yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Oke, time for Bible. Wah, sudah 30 menit, ini baru baca Bible. Tadi kan hari khusus, tadi cerita-cerita ya. Saya rindu selama orang sakit masih ada di dunia ini dan saya masih ada. Saya mau menjadi sahabat orang sakit. Saya mengampuni orang-orang yang jahat kepadaku, yang salah mengerti, yang meninggalkanku. Dan kalau di Balikpapan hari ini ada bakar-bakar ikan, silakan datang gitu. Ya. Perbedaan bukan permusuhan. Perbedaan adalah warna, dan itulah keindahan. Selama kita ada di rel etika dan moral yang baik. Terima kasih ya buat ribuan ucapan dari Bapak Ibu sekalian, follower, subscriber, keluarga yang terkasih, yang selama ini terberkati dan bersama-sama kita dan memberikan support dan dukungan. Terima kasih. Ribuan orang mengucapkan happy birthday to me, ye. Oke, Pastor baca firman Tuhan. Kitab Yesaya bicara soal hamba Tuhan. Ayat 1 sampai yang ke-9 dari kitab Yesaya 42 ya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Dipilih Tuhan,
Tuhan kasih perkenanannya, lalu Tuhan menganugerahkan rohnya kepada hamba Tuhan. Supaya ia menyatakan hukum. Hukum itu adalah keadilan, ya, kepada bangsa-bangsa. Dan firman Tuhan adalah adil, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Maksudnya tidak sampai mempermalukan, koar-koar. Melainkan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Hidupku yang hancur, Yesus pulihkan. Hidupmu yang hancur, Yesus sanggup pulihkan. Tubuhku yang sakit-sakitan dulu, bayangkan saya mantan pemakai narkoba, saya orang dugem, saya orang yang selalu begadang, dunia saya terbalik. Pagi sampai sore saya tidur, malam sampai subuh saya kelayapan, kelelawar. Yang demikian hancur, demikian bejat, Yesus bisa pulihkan. Hari ini apa keadaan saudara-saudara? Yesus yang sama bisa pulihkan. Sebab bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar, hampir pudar. Tapi kan kau berkata, hidupku hancur banget. Tapi kan masih bernapas. Jadi masih ada kesempatan, masih ada ruangan, masih ada waktu untuk engkau dipulihkan. Sumbu yang pudar pun tidak akan dipadamkannya. Jadi tidak ada kata terlambat. Dan jantung masih berdetak, darah masih mengalir, nafas masih terhembus. Berarti saudara-saudara masih bisa dipulihkan. Seumpama sumbu yang hampir pudar tidak ditiup dan dihancurkan, tetapi dibangkitkan dan menyalalah kembali sesuai rancangan Tuhan atas hidup kita. Amin. Dan bahkan di dalam Bible ayat yang keempat, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai di dalam Tuhan, di dalam roh Tuhan, di dalam perkenanannya. Tidak akan pudar, tidak akan patah terkulai, sampai ia menyatakan keadilan di bumi. Segala pulau mengharapkan Torah, mengharapkan pengajarannya. Berbeda pengajaran di luar Alkitab dari pengajaran Alkitab. Karena pengajaran Bible adalah kehidupan Yesus. Buah, teladan, iman yang hidup, iman yang dipraktekkan. Kalau pengajaran di luar Bible atau tanpa Bible, tanpa faith, itu bisa dengan segala macam teori, diambil dari A, B, C. Tetapi pengajaran Tuhan itu adil, pengajaran Tuhan itu benar, pengajaran Tuhan iya dan amin. Yes. Ayat yang kelima ya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu, katakan amin. Aku telah membentuk engkau dan kasih tahu kepada engkau supaya engkau menjadi perjanjian, menjadi kesaksian bagi umat manusia. Engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa.
Untuk apa? Untuk memberi kesembuhan. Untuk membawa kesembuhan. Untuk membuka mata yang buta. Apa ini? Membuka mata yang buta berarti dipulihkan, disembuhkan, dicelihkan, dikuatkan, diubahkan. Jadi tidak ada sesuatu yang namanya mustahil bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu namanya kelemahan, penyakit yang tidak bisa dijamah oleh Tuhan. Untuk mengeluarkan orang-orang hukuman, orang-orang lemah, orang-orang terpenjara dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara, bawalah pembebasan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Aku tidak kasih kemasyuranku. Aku tidak kasih rohku kepada patung. Ingat baik-baik. Manusia tidak boleh menyembah patung. Karena Tuhan tidak menaruh rohnya pada patung. Tetapi Tuhan menganugerahkan rohnya kepada manusia. Anda dan saya. Maka sembahlah Tuhan, bukan menyembah patung. Karena Anda manusia, saya manusia, yang diberikan perkenanan rohnya Tuhan. Roh Tuhan membuat kita bangkit, kuat, menjalankan, mampu melakukan firman-Nya, dan bisa bergaul karib dengan Sang Pencipta. Rohnya. Kalau rohnya diambil, manusia tidak lebih daripada patung atau tanah yang dibuang. Kalau manusia udah mati, lebih keren tuh, lebih berharga patung. Kenapa? Patung bisa dipasang, gayanya, dan menjadi hiasan di pojok pilar rumah. Tapi kalau manusia sudah rohnya diambil, maksimal setelah formalin pun 3 hari ditanam. Ditanam kenapa? Busuk, cacing akan menggerogoti tubuhnya, pecah perutnya, keluar darah dari mulutnya, amis bau. Jadi kita berharga karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena baju bagus, rumah bagus, gedung bagus, bukan. Kita berharga karena roh Tuhan ada. Siapapun dia, mau dia pejabat, mau dia raja, kalau roh Tuhan dicabut, mau yang terdekat, terkasih, tersayang, nangis darah, nggak bisa. Harus dikuburkan. Karena ketika roh Tuhan dicabut dari manusia, lebih keren itu patung, Bapak Ibu. Patung bisa jadi hiasan. Jenazah harus ditanam karena membusuk. Yuk, sebelum tubuh ini membusuk, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, bukan pada patung. Tuhan tidak memberikan kemuliaan kemasyhuran kepada patung. Maka manusia harus menyembah Tuhan Sang Pemberi roh dan pemberi hidup. Ayat yang ke-9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Apa itu nubuatan-nubuatannya? Bahwa engkau akan mencelikkan mata orang buta, orang sakit akan disembuhkan, juru selamat akan datang secara real. Sebelum hal-hal ini muncul, aku sudah kasih kabar kepada engkau. Aku kasih tahu, ini kitab Yesaya. Yesaya nabi besar, dan Yesaya adalah nabi Tuhan, menyuarakan nubuatan tentang hari ini. Apakah Tuhan salah? Tidak. Tuhan tidak salah dan tidak salah memilih saya dan Anda. Memang sulit dimengerti bagaimana seorang sampah masyarakat, orang tertolak, ditolak oleh ayah kandung, keluarga dari keluarga yang hancur. Memang sangat sulit kalau ada mantan pelacur, mantan gadis yang kerja malam, ya, yang mungkin di mata masyarakat hina dina, terus dipakai Tuhan menjadi penginjil kesaksian. Memang gak masuk akal, gak masuk nalar. Tapi itulah jalan Tuhan, bukan jalan manusia. Jalan manusia tidak masuk akal, tapi jalan Tuhan di luar akal sekalipun dia bisa bekerja. Apakah ada yang saudara hari ini yang Anda lihat saat ini depan video? Saya ini sampah, saya ini tertolak, saya ini orang yang ditinggalkan, saya ini orang yang salah dimengerti. Tapi saya mau berubah. Saya tidak sanggup. Tapi Tuhan Yesus
menolong saya. Saya bisa berubah sampai hari ini. Masukan-masukan yang ada, karena sekarang Pastor menjadi milik banyak orang. Jadi tentu ada namanya orang yang terberkati, ada yang kasih masukan. Pastor pun mau berubah. Ya. Tapi mudah-mudahan perubahan-perubahan ini membuat cocok. Karena kalau kita kritik dengan cara menjatuhkan, tujuan menjatuhkan, itu tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Tapi kalau kritik membangun, itu harusnya berubah. Contoh nih, Pastor Andy kenapa tangannya getar-getar? Ya coba nanti pelan-pelan ya. Bisa nggak? Pasti bisa. Nanti ya coba Pastor akan mendoakan orang tidak usah getar-getar. Siapa tahu tangan getar, kaki yang getar-getar. Tangan kan di-shoot. Kaki nggak di-shoot, kaki getar-getar. Ya, tapi prinsipnya bahwa orang yang punya roh Tuhan itu tidak putus asa, tidak tinggi hati, dia mau berubah, siap dikoreksi, tidak suka mencari lawan, ya, tidak suka dendam, mulutnya itu tidak suka ngomongin orang lain, tapi suka mendoakan orang. Ya, saya bersyukur hari ini, ya, hari lahir saya itu di tahun 78. Berarti umur saya berapa? Hampir 50. Sebenarnya rambutku ini tak begini, ada putih-putihnya. Ya, sudah, kiranya Tritra dan Pastor membaca firman Tuhan ini boleh semakin mengubahkan kita dan melihat sosok Tuhan Yesus itu penuh dengan keajaiban, penuh dengan kuasa. Ya sudah, itu saja. Makasih buat ucapannya, makasih buat kadonya, makasih buat kebersamaan kita, ya. Pastor ucapin juga yang ulang tahun hari ini, happy birthday ya. Pastor ucapin juga hari ini yang ulang tahun minggu ini, happy birthday ya. Pastor ucapin ulang tahun bulan ini, happy birthday ya. Masih bulan Maret, sepanjang bulan Maret dari tanggal 1 sampai 31. Happy birthday. Pastor ucapin juga selalu ulang tahun yang tahun ini. Ya sudah, Tuhan berkati saudara-saudara. Ya, Tuhan berkati semua kita. Dan Pastor doakan ya, semua sehat-sehat, panjang umur. Dan tadi sudah doakan orang-orang sakit. Dan sekarang doakan Bapak Ibu yang live ini, yang menonton video ini, kasih karunia Tuhan memberkati tubuhmu. Angkat tangan saudara. Diberkatilah setiap tubuh Anda. Yang lemah dikuatkan, yang hilang pengharapan dibangkitkan dengan harapan yang baru. Yang putus asa, terimalah kekuatan yang baru. Yang sakit, disembuhkan dari segala penyakit. In Jesus name. Bapakku yang di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat usia yang kau tambahkan. Dan terima kasih buat jiwa-jiwa yang terlayani ini dalam nama Yesus. Yang tersembuhkan, dilawan, dipulihkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah air yang mereka minum. Diberkatilah makan yang mereka makan. Diberkatilah obat yang mereka minum. Diberkatilah operasi Bapak Ibu yang hari ini akan masuk operasi. Operasinya lancar ya. In Jesus name. In Jesus name. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Hiduplah, sehatlah, dan jadilah berkat bagi sesamamu. Biarlah Tuhan yang disenangkan, nama Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah program YouTube, diberkatilah program Facebook, aplikasi YouTube, aplikasi Facebook, aplikasi Telegram, aplikasi WhatsApp,
media sosial yang sudah menunjang pelayanan doa in Jesus name. Diberkatilah owner-ownernya. Karena lewat aplikasi-aplikasi ini ada jutaan jiwa sudah mendengar tentang kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Yes. 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 Gereja-gereja Tuhan diberkati, rekan-rekan gembala diberkati, para pastor, pendeta, penatua, hamba Tuhan diberkati. Kita hamba Tuhan, tadi kita baca hamba Tuhan, dan hamba Tuhan dikasih rohnya Tuhan untuk menyatakan keadilan, menyatakan firman Tuhan, dan melawat orang-orang yang sakit, dan menyuarakan kebenaran. Selamat aktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian ya, Pastor mau nyanyikan buat saudara-saudara sekalian. Wah, makasih. Ini yang nontonin hampir 6 ribuan ya. Dan semua ucapin happy birthday. Ini banyak banget. Ya. Ya, satu pujian ini kita sama-sama dengarkan, pujikan, dan masuklah hari baru ini. Satu kata, Pastor closing statement. Saya hancur, saya sampah, saya hina dina, saya penjahat, saya bukan siapa-siapa. Hari ini saya ada, diberi Tuhan kesempatan melayani Bapak Ibu sekalian, karena Dia, Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus terima kasih atas hari ini. Tuhan Yesus terima kasih buat mama yang sudah lahirkan saya, dan terima kasih Bapak, hari ini mamaku sudah ada dalam kebahagiaan kekal selama-lamanya di dalam rumahmu. Semua yang masih hidup, semua yang masih ada di dunia ini, berpeganglah terus pada janji Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yes! Yo! Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong. Bapak Ibu yang sudah dipulihkan, Bapak Ibu yang sudah diberkati, yang sudah menerima kesembuhan, angkat tangan saudara-saudara sekalian, katakan, segala perkara dapat kutangguh dalam Yesus. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Yes, segala perkara dapat kutanggung. Yang matanya buta, terceliklah dalam nama Yesus. Yang lumpuh, berjalanlah dalam nama Yesus. Yang sakit, sembuhlah. Terimalah kesembuhan atas segala penyakitmu. In Jesus name. Haleluya. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya. Saya pamit undur untuk hari ini. Sholat ide Immanuel. Shalom, bless you. Tuhan setia.